Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Sehat-sehat semua ya? Dan itu yang ibu harapkan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita belajar masih bab 3 ya, yaitu tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Namun kita belajar tentang pemisahan campuran. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pemisahan campuran. Namun, sebelum kita belajar pemisahan campuran, kita harus tahu dulu nih. Dan masih ingat kan apa yang dikatakan dengan campuran? Minggu lalu, Ibu pernah belajar mengajar tentang apa itu campuran ya. Nah, sekarang kalian harus ingat apa itu campuran. Nah, kalau kalian pahami, minggu lalu kita belajar tentang campuran terbagi dua, yaitu homogen dan heterogen. Di mana contoh homogen adalah air garam, air gula, sirup, atau yang lainnya yang tidak terlihat komponennya atau menyatu. Nah, itu namanya homogen. Nah, kemudian kalau heterogen itu tidak menyatu, seperti air pasir, air dan minyak, es dawet. Kalau kalian pernah minum es campur, es dawet, kan banyak tuh komponennya. Ya, nah itu heterogen. Atau kalian membuat kue, banyak lagi contohnya ya. Nah, sekarang kalau kita melihat apa arti dari campuran, tentunya pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan ya bahwa contoh campuran homogen adalah larutan. Jadi larutan garam, larutan gula. Nah, itu pada dasarnya larutan yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dikelompokkan menjadi larutan yang bersifat asam, basa atau garam yang dapat kalian temui atau jumpai di sehari-harinya. Nah, contoh sehari-hari yang kalian temui itu adalah larutan yang bersifat misalnya basa asam. Nah, contohnya apa? Nah, perhatikan di sini. Di sini adalah berbagai makanan, minuman. Nah, ini tergolong makanan yang bersifat asam dan basa. Dimana kalau asam itu adalah pH-nya kurang dari 7. Nah, kalau basa pH-nya di atas 7. Kalau kalian lihat tanda panah merah, itu namanya asam. Nah, kalau tanda biru itu namanya basa. Nah, kalau kalian perhatikan ciri-ciri dari asam itu pertama, rasanya asam. pH-nya kurang dari 7 dan apabila dicelup dengan kertas lakmus merah, dia tetap berwarna merah. Kalau dicelup dengan lakmus biru, maka dia berubah merah. Nah, itu asam. Kalau basa, cirinya adalah rasanya pahit. pH-nya di atas 7. Nah, kalau dicelup dengan lakmus biru, dia biru. Kalau dia dicelup dengan warna merah, dia menjadi biru. Nah, itu perbedaan asam dan basa ya. Kemudian kalau netral itu pH-nya 7, seperti air keran, air sungai, air laut itu kalau kalian perhatikan, nah itu adalah perbedaan asam, basa, dan juga netral. Tentunya kalian temui ya sehari-hari kalau minum air jeruk, minum kopi, ataupun makan pisang. Nah, kalian pernah lihat, berarti kalian tahu itu pH-nya berapa. Nah, itu adalah contoh dari sebagian larutan asam dan basa. Nah, kalau kita balik lagi, apa itu campuran? Tentunya masih ingat ya, bahwa campuran itu adalah sebuah zat yang dibuat dengan menggabungkan dua zat atau lebih yang berbeda tanpa reaksi kimia yang terjadi atau objek tidak menempel satu sama lain. Nah, oleh karena itu, campuran dapat dipisahkan menjadi zat pembentuknya melalui beberapa metode, yaitu pemisahan campuran. Nah, kita mulai belajar pemisahan campuran ya, dimana pemisahan campuran itu ada 6 metode. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, sebelum membahas satu-satu tentang pemisahan campuran, kita harus tahu dulu apa itu prinsip pemisahan campuran. Nah, didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetis,
dan kelarutan serta yang lainnya adalah merupakan metode pemisahan campuran yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk penjernihan air dan pembuatan garam. Nah, kita bahas satu-satu ya. Apa saja sih tentang pemisahan campuran? Metode apa saja? Nah, pertama, metode pemisahan campuran adalah metode filtrasi atau penyaringan. Nah, penyaringan adalah metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Contohnya, saat kalian memeras santan untuk diambil santannya, jika kalian pernah lihat ibu kalian masak, nah kalian lihat tuh kenapa kelapa diperas. Nah, itu merupakan penyaringan, diproses antara padatan dan cairan. Demikian kalau kalian ingin buat jus jambu, pasti bijinya kalian pisahkan dong ya. Nah, itu namanya filtrasi. Nah, kemudian atau bikin teh. Kalian pernah buat teh tubruk misalnya, kemudian diambil ampasnya, nggak mungkin kalian minum ampas, pasti kalian saring untuk diambil tehnya. Nah, itu adalah proses filtrasi atau penyaringan. Metode kedua adalah sentrifugasi, di mana metode jenis ini sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran yang sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Nah, itu menggunakan apa? Gaya sentrifugasi ya, pada alat tertentu. Nah, contohnya apa, Bu? Nah, contohnya adalah sentrifugasi darah. Nah, seperti namanya sentrifugasi, caranya adalah dengan memasukkan darah ke dalam tabung. Jadi darah kalian diambil terus masukkan ke dalam tabung dan diberi gaya sentrifugal, diputar. Pada mesinnya itu. Mesinnya bulat itu oleh mesin sentrifugasi ya. Jadi darah kalian di dalam masukin tabung terus diberi gaya sentrifugasi, diputar oleh mesin sentrifugasi. Nah, maka komponen darah akan memisah. Nah, itu hasil sentrifugasi darahnya bagaimana? Nah, hasil sentrifugasi darahnya adalah darah akan terpisah menjadi dua bagian, yaitu bagian bawah berupa yang padat. Nah, perhatikan gambarnya tuh. Dan bagian yang atas berupa cairan, yang warna kuning dan merah ya. Nah, bagian bawah itu berupa yang padat, berarti warna merah tuh. Kemudian bagian yang atas berupa cairan. Nah, bagian yang atas yang kuning, yang bawah adalah yang merah. Bagian atas adalah plasma darah, sedangkan bagian bawah adalah sel-sel darah. Nah, itu ya, sentrifugasi darah. Kemudian, yang ketiga adalah metode penyulingan atau distilasi. Nah, pemisahan campuran yang berdasarkan perbedaan titik didih, prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga zat menguap, setiap zat akan terpisah. Atau seperti ini, contohnya adalah pembuatan bensin, pembuatan gas, pembuatan minyak tanah, aspal. Nah, itu diolah berdasarkan distilasi bertingkat, yaitu melalui pengolahan minyak mentah yang di dasar laut itu. Kalau dibuat kan masih minyak mentah. Nah, setelah itu disuling, kemudian ditaruh ke distilasi bertingkat, dibuat sesuai derajatnya. Pembuatan aspal 360 derajat, pembuatan gas itu 70 derajat, bensin 70 derajat, pembuatan minyak tanah berapa derajat. Ya, semua itu mempunyai distilasi yang bertingkat yang berbeda derajatnya untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Nah, itu distilasi bertingkat namanya. Kemudian contoh distilasi yang lain yaitu pemisahan air plus garam pada air laut menjadi air murni, atau pembuatan minyak kayu putih. Nah, itu juga melalui distilasi. Kemudian metode keempat adalah kromatografi. Nah, kalau kalian lihat pada tinta, kapur warna, spidol warna, itu adalah pemisahan campuran dengan metode kromatografi ya, yaitu prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Nah, itu adalah contoh dari kromatografi.
Kemudian metode kelima adalah sublimasi, yaitu pemisahan campuran antara zat yang mudah menyublim dengan zat yang tidak dapat menyublim. Nah, minggu lalu kita pernah belajar kan apa itu menyublim, yaitu perubahan wujud apa? Dari padat ke gas, yaitu contohnya kapur barus. Kapur barus kalau kalian diamin, dia akan menguap. Nah, itu dia makanya dia menyublim. Jadi, sublimasi di sini adalah pencampuran pemisahan campuran dari zat yang mudah menyublim dengan tidak menyublim. Nah, seperti itu ya sublimasi. Kemudian yang terakhir adalah metode kristalisasi, yaitu sering digunakan untuk memisahkan zat padat dan zat cair dengan cara penguapan. Nah, kalau kalian perhatikan atau pernah ke suatu daerah tempat pembuatan garam, nah itu kan dijemur tuh air lautnya. Nah itu diuapin. Nah itu namanya kristalisasi. Untuk apa? Untuk menghasilkan garam. Nah makanya air laut itu dijemur dan diolah untuk menjadi kristalisasi, diuap dulu ya. Nah seperti juga dengan pembuatan gula pasir dari tebu. Nah itu biar jadi gula itu dikristalisasi juga. Nah seperti itu. Nah sudah paham ya metode-metode pemisahan campuran? Nah, metode pemisahan campuran tadi ada 6. Ayo, apa aja? Ingat bukan? Yang pertama apa? Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan, pintar. Yang kedua, sentrifugasi. Iya, yang ketiga, penyulingan atau distilasi. Yang keempat, kromatografi. Yang kelima, sublimasi. Dan yang keenam adalah kristalisasi. Mudah bukan? Kalian hanya mengingat metode pemisahan campuran 6 saja. Atau ada nanti yang lainnya, tetapi pokoknya 6 saja kalian harus hafal ini. Nah, untuk lebih pahamnya, kalian kerjakan ya evaluasi ini. Nah, ini adalah beberapa contoh yang dihasilkan oleh metode salah satu tadi. Nah, kalian sebutkan. Nomor 1, air murni dari air laut, itu pemisahan metodenya pakai apa? Yang nomor 2, garam dari campuran garam dan pasir, itu metode apa yang digunakan? Nah, demikian ya, mudah ya, kalian bisa buka, bisa dengarkan kembali, atau kalian cari di mana saja referensinya akan terjawab sudah. Nah, demikian anak-anak, semoga kalian pahami dan bermanfaat ilmunya. Kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk perhatian kalian semuanya. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.